Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ustazah Siam selaku Kepala MI Terpadu Bakti Ibu Kota Madiun, yang terhormat jajaran Waka MI Terpadu Bakti Ibu Kota Madiun, yang terhormat seluruh ustadz-ustadzah, guru dan karyawan MIT Bakti Ibu Kota Madiun, dan yang ustadzah sayang dan banggakan seluruh siswa-siswi MIT Bakti Ibu Kota Madiun. Anak-anak soli dan solihah, siswa-siswi MI Terpadu Bakti Ibu Kota Madiun, besok tepat di hari Selasa tanggal 17 Agustus tahun 2021 kita akan memperingati hari besar, yaitu Milad RI yang ke-76 tahun, atau yang biasa kita kenal dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Nah, anak-anak yang berbahagia, jika kita bicara tentang Hari Kemerdekaan, maka kita diingatkan kembali bahwa kemerdekaan Republik Indonesia ini didapatkan tidak dengan cara gratis, ya. Banyak pengorbanan yang sudah diberikan oleh para pahlawan untuk memperebut kemerdekaan Republik Indonesia ini. Tidak hanya benda, tidak hanya harta, tapi juga tetesan darah mereka. Bahkan ada beberapa yang harus merelakan nyawanya untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak, tentunya saat sekarang kitalah ya sebagai cucu-cucunya yang menikmati kemerdekaan ini. Tetapi kita punya tugas mulia, ya. Ketika kita menikmati sebuah kemerdekaan seperti ini, apakah kita hanya akan diam dan menerima kemerdekaan ini? Tentunya tidak, gitu ya. Zaman sekarang ini, di masa-masa kalian nanti ya, 15 tahun atau 20 tahun yang akan datang, kalian nanti akan berubah menjadi sosok-sosok orang dewasa ya, yang akan menjadi pemimpin baru di negara Republik Indonesia ini. Apapun pekerjaan kalian, apapun jabatan kalian, kalianlah yang nanti akan menjadi sesuatu atau rakyat yang dibanggakan oleh negara ini. Nah, anak-anak, apakah kalian hanya akan terima sebagai penikmat saja, tidak mempunyai peran apapun di negara ini? Tentu saja tidak ya. Kalian harus punya peran di dalam negara ini, apapun bentuk pekerjaan kita nantinya. Nah, anak-anak, negara ini membutuhkan orang-orang cerdas dan pintar. Tetapi cerdas dan pintar saja tidak cukup. Ketika negara ini dipimpin oleh orang cerdas dan pintar, ya, maka negara ini juga membutuhkan pemimpin yang punya akhlak dan takut kepada Allah. Karena apa? Ketika kita mempunyai pekerjaan atau jabatan apapun itu, tapi kita takut kepada Allah, maka kita akan merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Dan biasanya pemimpin yang selalu merasa diawasi oleh Allah, orangnya adalah tipe-tipe orang yang amanah terhadap jabatannya atau pekerjaannya. Nah, anak-anak, inilah PR kalian. Mempersiapkan diri dari sekarang untuk menjadi sosok-sosok yang didambakan, yang bisa mengharumkan negara Republik Indonesia ini. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa menjadi orang yang bisa takut kepada Allah? Nah, yang pasti ketika kita merasa menjadi orang yang takut kepada Allah, maka kita haruslah senantiasa memenuhi kewajiban kita sebagai seorang muslim atau muslimah gitu ya, yang senantiasa merasa bahwa Allah itu mengawasi kita. Nah, selain itu ada beberapa kalau dibilang tip ya, ada beberapa hal yang ingin Ustazah sampaikan ya, selain memang kita harus takut kepada Allah, yaitu adalah kita senantiasa menghormati dan mengingat jasa-jasa dari para pahlawan itu. Ketika kita merasa mengingat dan menghargai jasa-jasa para pahlawan itu, maka muncul di dalam diri kita ini adalah sebuah kewajiban untuk menjaga kemerdekaan RI ini.
Kemudian yang kedua adalah menghormati kedua orang tua kita. Ya, bagaimanapun juga orang tua kita ini adalah orang yang wajib kita hormati, karena dari beliaulah ya kalian atau ustadzah gitu ya dilahirkan di permukaan bumi ini. Jasa-jasa mereka tidak bisa kita hargai dengan uang. Kemudian yang ketiga, selaku pelajar tentunya adalah kalian mempersiapkan diri kalian dengan belajar secara maksimal. Tahun 2001 ini ya, tahun 2001 ini siswa-siswi MIT Bakti Ibu masih diuji, yaitu dengan pembelajaran daring dari rumah ya. Karena memang kondisi Kota Madiunnya masih level 4, tidak memungkinkan kepada kita untuk masuk ya. Jadi kita masih harus belajar di rumah, dan ini tantangannya luar biasa. Hanya anak-anak yang terpilih lah ya yang akan bisa sukses menghadapi tahun sulit ini. Karena kalian di sini dituntut untuk mandiri ya, tidak ada yang mendampingi kalian. Kalau toh mungkin orang tua kalian yang mendampingi kalian gitu ya, tapi kalian tidak bisa aktif masuk ke sekolah gitu ya. Biasanya kita bisa bekerja sama dengan teman-teman kita untuk mengerjakan tugas-tugas gitu ya, tapi sekarang tidak. Kalian harus mandiri mengerjakan di rumah kalian masing-masing ya. Kemudian yang berikutnya, tips berikutnya agar kita bisa menjadi orang yang berhasil mengisi mengisi kemerdekaan kita ini adalah mempersiapkan diri kita dengan keimanan ya. Ini sangat penting sekali, menjaga sholat kita gitu ya, takut terhadap pengawasan Allah ya. Kalau orang takut terhadap pengawasan Allah, maka kita akan takut ketika meninggalkan hal-hal yang menjadi kewajiban kita, dan kita akan takut melakukan hal-hal yang membuat Allah itu murka. Nah, anak-anak yang solih dan solihah, siswa-siswi MIT Bakti Ibu Kota Madiun ya, Ustadzah yakin dan Ustadzah percaya bahwa kalian sedang mempersiapkan diri kalian untuk saat sekarang menjadi seorang pengisi kemerdekaan ini, yaitu dengan menempa diri kalian untuk menjadi orang-orang yang solih, menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang pintar, yang nantinya akan mengambil peran penting di negara Republik Indonesia ini. Ustadzah Muji sampaikan merdeka ya, merdeka kita sampaikan ya, untuk menghormati para pahlawan dan juga untuk menyemangati diri kita sendiri ya. Baik anak-anak, Ustadzah akhiri ya di apel pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.